selamat datang Pak Steven, dan selamat pagi juga Bapak Rexrin, dan selamat pagi saya juga ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah datang di HO maupun seluruh Bapak Ibu yang sudah datang di seluruh cabang Agung Ren di Indonesia. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan webinar BD episode 3 yang kali ini bertemakan TMS atau Transport Management System. Di mana kali ini kita akan membahas TMS secara lebih detail, lebih spesifik bersama Bapak Rexrin dan juga saya sebagai host. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya-tanya mengenai TMS atau Transport Management System, Pak. Jadi Antares ini memang merupakan perusahaan yang menjadi solusi transportasi untuk pengiriman barang di Indonesia seperti itu ya Pak. Dan tentunya didukung dengan teknologi canggih dan juga transport management system yang mendukung segala proses pengiriman di Antares. Nah sebelum kita berbincang mengenai TMS Pak, mungkin saya akan menanyakan mengenai segmen customer dari Antares itu sendiri. Jadi segmen customer yang membutuhkan solusi ini itu sendiri apa saja sih, Pak? Mungkin aku sedikit koreksi dikit. Ya. Jadi transport management system ini tidak hanya buat cold chain atau tidak hanya buat logistik saja. Jadi justru TMS ini muncul yang paling awal sebelum ada pengembangan bisnis yang lain. Mungkin sedikit kembali, TMS ini sebenarnya adalah salah satu tools untuk melakukan cost reduction sama tools untuk cost control bagi semua perusahaan transportasi yang saat ini arahnya lebih ke digitalisasi. Oke, jadi transport management system ini bentuknya adalah sebuah sistem yang memang dari awal kita coba untuk develop yang bukan hanya untuk cold chain atau untuk logistik saja. Nah, kenapa begitu? Karena hari ini kebutuhan dari cost control, kebutuhan dari cost monitoring itu menjadi hal krusial dan menjadi salah satu hal paling utama bagi sebuah perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi ini apa saja sih? Mostly-nya kan tadi Mbak Laras bertanya mengenai segmen customer kita ya. Ya. Jadi perusahaan transportasi ini kebanyakan yang menggunakan TMS ini adalah perusahaan rental company atau lease company atau full service lease company. Itu yang paling banyak yang akan menggunakan sistem TMS ini. Yang kedua yang akan banyak menggunakan sistem TMS ini adalah perusahaan-perusahaan transportasi yang di bidang logistik, baik itu logistik darat, udara, maupun multimoda. Disitulah ada cold chain, ada dry, ada 3PL. Selain dari situ, yang akan banyak menggunakan sistem TMS ini adalah para penggiat dan para pengguna. Bisa dari sisi korporasi, untuk dia cost control. Mungkin kan sekarang eranya lagi semuanya mau berhemat nih. Eranya lagi semua mau meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi. Banking pun sekarang karena dia pengeluaran dari sisi transportasi dan mobilitasnya itu cukup tinggi, bisa sampai 25 bahkan sampai 25% dari total dia punya overhead. Mereka mau coba menekan nih dengan cara meningkatkan efektivitas penggunaan mobilisasi buat karyawannya maupun kebutuhan bisnisnya. Kita tahu ada Grab Corporate, ada Gojek Corporate, ada Bluebird Corporate sekarang. Nah, plus juga nanti tempat-tempat lain dari sisi government maupun yang sifatnya non big organisasi kayak sekolah, kayak event, kayak perhelatan dan lain sebagainya. Jadi yang akan menggunakan TMS ini selain korporasi, government maupun yang sifatnya perusahaan atau event-event. Mungkin itu sih kalau secara segmen kita secara garis besar ya. Jadi nggak hanya cold chain saja, nggak hanya logistik saja. Jadi ini justru yang banyak menggunakan ini adalah teman-teman dari perusahaan rental, teman-teman dari government yang punya event, punya perhelatan maupun dari teman-teman dari sisi logistik. Gitu. Oke, jadi TMS ini memang sangat membantu ya Pak dari segala sisi. Nah dari segmen-segmen yang sudah Bapak Rexrin sebutkan tadi, target utama dari solusi ini tuh apa sih Pak? Oke, jadi seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, target utamanya dari segmen yang kita sampaikan tadi adalah customer yang punya kebutuhan cost control sama cost monitoring. Jadi cost control dan cost monitoring inilah yang biasanya menjadi pintu masuk bagi
TMS ini digunakan. Kedua, selain efisiensi, itu adalah efektivitas. Peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi biasanya yang mereka kejar. Easy to access, kemudahan penggunaan, ke fleksibelan kondisi dan apa namanya gawai yang dipakai, itu yang biasanya mereka kejar. Itu sih target dari customer yang mau kita sasar sih. Oke. Nah, untuk kapasitas TMS dan kapabilitasnya TMS ini sejauh mana untuk memberikan solusi kepada customer ya, Pak? Oke, saya tidak capek-capek untuk selalu mengulang TMS ini banyak dipakai karena buat cost control, buat cost monitoring. Jadi Agung Ren TMS ini tagline kita aja Your Trusted Digital Mobility Transformation Partner. Itu tagline kita. Jadi Your Trusted Digital Mobility Transformation Partner ini adalah ya kita partnernya buat teman-teman customer melakukan transformasi dari sisi digital untuk kebutuhan mobilitas atau transportasinya. Apa yang kita enhance? Yang kita enhance adalah tata kelola dan cara kita melihat dan memanage cost Oke. dengan peningkatan efektivitas dan perbaikan efisiensi. Jadi kalau secara kapasitas kita punya cukup banyak kemampuan, kita in-house engineer, kita juga punya BA yang memang BA itu bisnis analis yang sampai saat ini berkecimpung di bisnis transportasi cukup dalam, sehingga build to suit untuk setiap customer bisa kita lakukan. Karena kebutuhan customer ini berbeda-beda. Kelebihan kita dibandingkan kalau teman-teman masuk ke software company, kita ini praktisi yang punya digital solution. Oke. Ini yang menjadi salah satu kelebihan kita, yang menjadi unique selling point dari Agung Ren TMS adalah kita ini praktisi, tapi punya kelebihan in-house engineer dan punya kemampuan melakukan develop secara digital. Sehingga solusi yang kita berikan, UX UI yang kita sampaikan ke customer itu fit in buat kebutuhan dari operasional yang mereka punya. Bahkan kita bisa ngasih masukan nih, sebaiknya begini karena kita sudah pernah lakukan ini dan nggak works gitu loh. Nah, works sama nggak works-nya inilah yang menjadi unique selling point kita. Oke. Dibandingkan Bapak Ibu masuk ke suatu software company yang bikin generic saja tapi nggak pernah diimplementasikan atau belum cukup banyak portofolio implementasinya yang memang proven track record bisa cost reduction dan bisa cost efficiency. Mungkin itu sih. Oke, dari beberapa customer yang sudah kita bantu, Pak, mungkin bisa dikasih contoh use case-nya seperti apa, Pak? Oke, mungkin kalau nama saya nggak bisa mention, Oke. tapi secara garis besar kebanyakan customer yang masuk ke kita ini perusahaan rental company yang small size, yang kebutuhan mereka itu gimana caranya mereka punya visibilitas terhadap cost yang cukup baik sehingga bisa bisa manage mereka punya cost, tapi mereka secara organisasi belum cukup banyak gitu loh. Jadi banyak pengguna TMS yang ada di kita itu adalah small retail small rental company yang masih berproses untuk growth. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak juga yang pengguna ini adalah sebuah perusahaan yang punya mobil-mobil yang sifatnya own, mereka miliki sendiri. Yang saat ini tata kelolanya masih banyak blind spotnya. Mereka nggak tahu nih penggunaan mobilnya seperti apa, cost penggunanya sudah efisien dan efektifkah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat ada beberapa hal yang bisa kita showing, gimana sih caranya organisasi ini melakukan cost control terhadap visibility, terhadap biaya yang mereka punya gitu. Nanti kita ada beberapa contoh juga. Oke, baik, Pak. Tapi untuk secara industri mungkin, industri mana aja yang terbanyak, Pak, yang saat ini? Saat ini sih yang terbanyak masih transportation and logistik. Oke. Tapi ini koperasinya tolong jangan hanya transportation and logistik karena sebenarnya kebutuhan ini multi ya. Jadi banking, apa namanya pendidikan, government itu pengguna yang end user yang cukup banyak untuk menggunakan TMS ini sebenarnya. Oke.
Baik, selanjutnya untuk penggunaan AI itu sendiri, Pak. Penggunaan AI sendiri di TMS itu seperti apa sih, Pak? Oke. Jadi salah satu barrier kita untuk melakukan cost control maupun melakukan penerapan monitoring itu kan harus, kalau mau ningkatin span of control, kita harus nambah orang nih. Jadi kalau kita mau monitor 10 unit, satu orang. Kalau unitnya 20 berarti dua orang dong. Ya. Kalau unitnya 30 berarti tiga orang. Dari situlah terjadi suatu problem. Artinya menambah span of control, kita harus nambah orang. Karena itu kita inject AI di situ yang fungsinya sama seperti orang. Jadi yang orang kan melakukan monitoring nih. AI injek ke situ untuk melakukan hal-hal yang sifatnya monitoring yang tadinya dilakukan oleh orang. Sehingga secara cost atau biaya kita bisa mereduce. Yang tadinya 30 unit harus dilakukan monitoring oleh seorang planner atau seorang control tower 3 orang, ini cukup satu orang. Dengan dibantu apa? Dengan dibantu si AI. Nah, AI-nya itu bentuknya masih generatif, kita mengcapture suatu event dan event itu yang akan ditranslasikan menjadi suatu event itu yang akan di-capture sebagai suatu evidence. Evidence itu akan di-create dalam bentuk notifikasi. Notifikasi itulah yang akan diukur seberapa banyak notifikasi itu muncul berdasarkan parameter yang sudah ditentukan. Oke. Seluruh proses itu nanti user yang akan menentukan parameter mana yang akan diukur, event apa yang dianggap sebagai hal yang krusial. Dan kita bisa lakukan modifikasi atau re-engineering algoritma tersebut. Oke, jadi selain menggunakan AI, kita juga menggunakan dashboard intuitif atau Yes. actionable. Nah, itu untuk penggunaan dashboard-nya itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa Oke. dijelaskan. Mungkin boleh dibantu Pak Novandi sedikit tampilkan dashboard-nya seperti apa. Ya, ini adalah contoh dashboard buat daily monitoring terhadap unit. Ini adalah contoh monitoring dashboard secara unit. Mungkin ada lagi dashboard yang lain yang secara ERP-nya. Ini adalah contoh dashboard monitoring cost control secara SPJ perjalanan. Nah, ini juga dashboard monitoring secara utilisasi unit per hari. Jadi, kita ini menyediakan dashboard-dashboard intuitif yang sesuai dengan kebutuhan si customer. Kalau customer mau cost control, yang akan kita lakukan adalah dashboard monitoring secara cost control. Kalau customer pengen efektivitas, yang akan kita tampilkan adalah dashboard-dashboard yang melihat tren efektivitas penggunaan. Kayak tadi kan kita lihat ada dashboard monitoring secara unit, secara driver ya. Kita mau lihat nih, sebenarnya driver ini dalam 1 bulan, dia bekerjanya berapa lama sih? Dia bekerjanya berapa hari sih? Unit ini dalam 1 bulan dia bekerja menghasilkan uang berapa hari, uangnya berapa, cost-nya berapa, itu yang KPI secara operasional. Tapi ada juga yang sifatnya cost control di atas. Apa namanya, setiap kali kita mengeluarkan investasi, itu return on investment-nya angkanya berapa persen sih, didapat dalam berapa hari sih returnnya. AR kita keluar, misalkan uang jalan keluar sekarang, AR baliknya itu perlu berapa hari sih. Hal-hal kayak gitu akan disesuaikan dengan kebutuhan si customer masing-masing, dan kita punya kapasitas dan kapabilitas untuk fit in, build to suit ke masing-masing customer tersebut. Oke, baik. Selain menggunakan AI, menggunakan dashboard intuitif atau actionable, kita juga mengoptimasi rute perjalanan ya, Pak, untuk bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan, Pak, bagaimana cara kita untuk mengoptimasi rute tersebut? Sedikit saya jelaskan mengenai route optimisasi ini. Jadi ini adalah salah satu fitur yang cukup baru. Boleh sambil Oke. Jadi pada saat ada kebutuhan order masuk pada saat yang sangat mepet, misalkan ada order untuk pengiriman besok nih. Ini kebutuhannya kebanyakan di teman-teman logistik sih. Ada order masuk jam 11 malam yang harus dikirim untuk jam 1 pagi. Kalau dulu, back 5 tahun yang lalu, biasanya setiap perusahaan logistik itu punya kayak bapak-bapak tua yang hafal mati jalan,
hafal mati behavior jalan, kapan macet, kapan penuh, kapan lenggang, hafal mati unit dan behavior driver. Jadi si bapak-bapak tua inilah yang kita sebut sebagai dispatcher. Oke. Ini biasanya pegangannya orang-orang logistik tuh. Itu si bapak-bapak tuh. Kenapa si bapak-bapak tua ini yang akan melakukan apa yang disebut sebagai order management dan routing. Jadi ketika order masuk itu terdiri dari katakanlah 200 dropping point. Si bapak-bapak tua itu akan melihat satu dropping point berapa banyak koli atau berapa banyak karton, ukurannya berapa, dia akan di dalam otaknya akan coba mematchkan itu dengan kapasitas mobil. Oke. Oh, ini bisa masuk pakai Traga. Ini bisa masuk pakai CDD long. Ini bisa masuk pakai CDD saja. Lalu dia akan hitung, oh ini totalannya segini di daerah sekitar ini. Dia akan berhitung berarti ini akan dimasukkan ke dalam satu mobil itu untuk rute daerah aglomerasi Jakarta Utara. Sisanya dia pikir lagi, oh sini. Itu semua menggunakan bisnis acumen-nya dari si bapak-bapak tua itu. Kenapa saya ngomong bapak-bapak tua? Karena kemampuan untuk bisa mencapai tahap itu at least harus 10 years in the business sih. Dia nggak bisa baru masuk langsung itu, dia nggak punya kapasitas itu. Makanya kita sebut sebagai bisnis acumen-nya si bapak-bapak tua itu. Dan karena dia perlu 10, at least 15 sampai 20 tahun untuk bisa melakukan itu kayak pegangannya banget tuh si orang logistik. Karena itu nggak replaceable dan nggak continue, kita mengembangkan routing secara AI, secara algoritma. Nah, yang Bapak Ibu lihat di tampilan dashboard saat ini adalah ini yang dilakukan oleh si bapak-bapak tua itu menggunakan algoritma AI, menggunakan machine learning namanya. Jadi kita cukup memasukkan 200 dropping point tersebut, si machine learning akan melakukan routing sesuai aglomerasi yang ada berdasarkan alamat yang sudah tersedia, dan dia akan menggroupingkan ke dalam suatu unit, dan unit itu akan diroutingkan sesuai dengan daerah yang dituju. Jadi kita bisa mereplikasi 20 years, 15 years expertise pengalaman dari si bapak-bapak tua itu kita pindahkan ke algoritma AI. Ini yang membuat kita bisa jadi lebih efektif dan bisa di-scaling. Maksudnya di-scaling adalah kalau si bapak-bapak tua itu kapasitasnya cuma sekitar 200 order dengan mendroppingkan sekitar 5-7 unit, kalau kita mau nambah unit, kan berarti kita harus punya dua bapak-bapak tua itu. Yep. Kalau kita mau scaling jadi 3 kali, misalnya kita mau jadi 70 unit, 80 unit, kita harus punya 3 bapak-bapak tua itu. Nah, nyari bapak-bapak tua itu kan nggak gampang tuh. Nah, tapi dengan kita menggunakan AI ini, kita bisa scaling. Kalau ini kapasitas RAM-nya katakanlah 128, ya untuk bisa double, ya kita perlu didobelin aja RAM-nya. Gitu, untuk bisa dia mengenerate keputusan jauh lebih cepat. Kalau kapasitas prosesornya cuma sekian, ya tinggal kita dobelin aja. Jadi algoritma ini bisa ngebantu kita secara efektif maupun baik secara cost maupun waktu untuk ngebantu routing. Makanya di salah satu bisnis usahanya Agung Ren yaitu Cold Chain, kita tuh punya kelebihan fleksibilitas yang tidak dipunyai oleh banyak perusahaan logistik lain. Kita bisa terima order jam 11 malam untuk dibawa jam 1 pagi. Yang di tempat lain itu ngebatasin biasanya maksimal jam 3 sore. Dia udah nggak mau terima order tuh. Kenapa? Si bapak-bapak tuanya mau pulang jam 5 sore. Gitu. Jadi dia nggak mau terima order gitu. Kan dia harus tidur juga karena sudah tua kan bapak-bapak itu. Jadi kita punya kapasitas itu dibantu oleh teknologi. Teknologi itu siapa yang provide? Yang memprovide adalah TMS-nya Agung Ren. Nah, itu salah satu kelebihan AI yang kita sudah jalankan, dan know-how-nya juga kita bisa begitu karena dibantu sama BA yang memang bisnis analis yang memang day to day bergerak di situ, jadi dia bisa bikin algoritmanya juga cukup baik.
Kira-kira itu sih. Baik, jadi kami memang sudah sangat memanfaatkan AI ya Pak untuk segala aktivitas pengiriman seperti itu. Nah, untuk fitur lacak aktivitas driver dan juga proses pengiriman ini kita sudah di-provide oleh kamera ya Pak. Yes. Nah, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Pak aktivitas yang bisa dimonitornya secara real time itu seperti apa Pak? Oke, jadi salah satu feature TMS yang saat ini akhirnya cukup banyak dipakai di Transjakarta, di bis anak sekolah di Jakarta, di bis antar jemput Unilever, Mayora, Orang Tua Group, di beberapa perusahaan-perusahaan yang punya antar jemput karyawan, di beberapa sekolah-sekolah yang punya bis antar jemput anak sekolah yang bentuknya pribadi, GIS, JIS, UPH, dan lain sebagainya adalah MDVR. MDVR itu Mobile Digital Video Recording. Ini adalah suatu box yang bisa melakukan live streaming secara continuous dan dia mengcapture kamera. Boleh ditampilkan Pak Pandi yang kamera? Video. Oke. Ini adalah contoh dari live streaming tapi kita capture screen ya Pak. Jadi setiap mobil yang kebetulan kita pakai ini dilengkapi oleh 5 kamera MDVR. Ini sebenarnya mimpinya banyak perusahaan logistik sih. Karena dengan adanya ini driver nggak bisa lagi main duit, uang ngemel dan lain sebagainya. Ketika ada pungli di jalan juga kita bisa langsung capture, langsung lakukan. Ada kejahatan juga kita bisa langsung capture, langsung lakukan. Ada kondisi di jalan, kalau kita lihat di depan tuh ada kamera dashcam. Nomor 2 itu kamera AI DMS, Driver Management System, yang mengcapture kalau drivernya fatigue, drivernya capek, dan lain-lain. Dan itu di-capture secara AI ya. Okay. Jadi ketika driver fatigue itu bukan karena kita rekam, bukan. Tapi itu memang di-capture event itu secara AI sehingga tidak terus-menerus mengeluarkan kuota data. Jadi dia cuma hanya meng-capture pada saat itu saja dan itu dibantu sama AI. Nggak kebayang kan kalau mobilnya ada 30 gitu, masa mau dilihatin satu-satu kan nggak mungkin juga gitu lah, kira-kira gitu. Nah, terus yang di kamera ketiga ini adalah, sebentar ya. Oke, kamera ketiga adalah kamera di dalam kargo. Di dalam kargo itu kita bisa melihat kondisi kargonya seperti apa. Kamera nomor 5 ini yang tadinya kita nggak mau pasang, tapi akhirnya kita pasang adalah ternyata di kamera yang paling penting nih, kamera yang bisa memonitor kondisi kabin driver. Kita bisa melihat pencurian bila ada pencurian, kita bisa melihat pungli bila ada pungli, kita bisa melihat kondisi driver bila dia membawa orang atau membawa barang yang tidak diinginkan, dan yang belakang adalah kamera untuk loading atau untuk ke belakang. Jadi ini semua secara AI enhance, terekam, bisa kita putar rekamannya dan bisa kita tarik bila ada tabrakan, bila ada apa dan lain sebagainya. Dan bisa memvalidasi bila ada kondisi jalan macet, ada kecelakaan atau lain sebagainya. Nah, ini salah satu fitur MDVR yang kita punyai sih saat ini. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu kita juga melengkapi penjelasan Bapak Rexrin ini dengan video ya. Mungkin Bapak Ibu penasaran sebenarnya letak dari kamera itu sendiri di mana sih? Nah, kita sudah menyiapkan video posisi kamera di salah satu unit kami. Ini dia fungsi 5 kamera di truk antar S. Kamera ADAS berfungsi untuk memantau segala aktivitas driver yang sudah terintegrasi dengan teknologi AI sehingga dapat memantau driver ketika kelelahan, ngantuk, dan aktivitas lainnya. Terdapat kamera pada kabin depan yang berfungsi untuk memantau segala aktivitas di kabin termasuk driver dan juga penumpang yang ada di depan. Antar S juga dilengkapi dengan kamera depan untuk memantau selama pengiriman dan juga memantau jalan dari tampak depan. Kamera di dalam box diperuntukkan untuk memantau aktivitas di dalam box dan memantau kondisi barang aman selama perjalanan. Selanjutnya terdapat kamera pada belakang truk yang berfungsi untuk memantau proses loading barang dan juga keadaan di sekitar belakang truk. Tunggu apa lagi? Yuk segera kirim bersama Antar S!
Oke, baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, letak dari kamera untuk memonitoring segala proses pengiriman yang ada di Antares Agung Ran itu sendiri. Nah, selanjutnya pertanyaannya, tadi kita sudah bahas tentang dashboard, kita sudah bahas tentang AI dan juga fitur-fitur untuk melacak secara real time, Pak. Selanjutnya, mungkin kita akan membahas bagaimana fitur efisiensi perencanaan dan biaya transportasi di Antares itu seperti apa, Pak? Oke, jadi mungkin sebelum tampil, kan orang mau pakai TMS itu karena buat cost control. Iya. Orang mau pakai TMS itu untuk punya kemampuan peningkatan efektivitas. Ini hanya bisa didapat kalau kita punya actionable report atau actionable dashboard. Kenapa actionable report ini diperlukan? Karena kan si pengambil keputusan harus punya data untuk dia ngambil keputusan. Datanya itu harus valid, harus easy to access, dan harus reliable. Oleh karena itu, kita desainkan sesuai kebutuhan dari masing-masing customer kita, karena kita sifatnya build the suit, kita mapping dulu bisnis proses yang ada, lalu kita buatkan dashboard tersebut. Salah satu contoh dashboard yang kita pakai adalah dashboard buat cost monitoring. Mungkin boleh ditampilkan salah satu contohnya, Pak Andi. Ini adalah salah satu dashboard untuk kita bisa melihat behavior driver kita itu banyak punya masalah di mana sih. Nah, kalau kita lihat di sini, kebanyakan ternyata masalah speeding. Speedingnya itulah yang akan menjadi actionable report buat si koordinator driver melakukan kontrol, monitor, dan briefing pagi pada si driver. Boleh next-nya, Pak? Ini contoh ranking berdasarkan harsh event. Ini contoh ranking berdasarkan harsh event. Terus next lagi, Pak. Ini adalah contoh kalau si salah satu driver sudah over apa namanya ngasih pekerjaan gitu loh. Jadi ini kan ada your busiest driver. Jadi your busiest driver ini bisa di apa namanya di rating. Next, Pak. Nah, ini report untuk cost control, Pak. Jadi kita bisa mengetahui, namanya juga report profit and loss per SPJ. Yang menarik dari feature yang kita punya buat teman-teman logistik adalah feature ini secara instan kita bisa langsung tahu sekembalinya unit ke pool, mobil ini membawa project atau membawa order yang profit atau boncos, Pak. Actually, dan itu secara langsung ya, Pak. Karena ini sifatnya secara langsung, kita si manajer punya kemampuan namanya direct feedback, Pak. Jadi si manajer bisa langsung memutuskan ini bisa go or not go untuk project ini, apakah kita mau lanjut dengan term yang akan direnegosiasi atau kita stop. Karena feature ini adalah ini bentuknya direct feedback. Ketika unit itu balik ke pool, kita langsung tahu nih mobil ini boncos atau untung dari perjalanan tersebut. Hal-hal ini yang akan membuat si manajer jauh lebih database oriented, akan jauh lebih bagus pengambilan keputusannya, akan jauh lebih baik vision ke depannya, forward lookingnya akan lebih baik, dan dia juga punya kemampuan cost control yang lebih bagus. Toh apapun cerita, seorang manajer itu kan levelnya eksekusi, levelnya result. Levelnya manajer itu result, kalau levelnya manajer itu bisa memberikan hasil, kemampuan dia untuk melakukan perencanaan, kemampuan dia melakukan organizing, kemampuan dia melakukan actuating, dan dia harus punya kemampuan kontrol monitoring. Planning, organizing, actuating, control monitoring itulah yang kita berikan dalam bentuk sistem ke manajer tersebut dalam bentuk services yang kita sebut sebagai transportation management system dari Agung Ran. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita bergeser nih, Pak. Kita juga punya layanan pengawalan security service ya, Pak ya. Nah, mungkin sebelum dijelaskan oleh Bapak Rexring, kita bisa sama-sama lihat dulu nih video gimana sih mobil dari pengawalan security service itu sendiri. Perusahaan Anda butuh pengiriman barang lengkap dengan jasa security patroli? Jangan khawatir, ini dia jasa security patroli di Antares.
Jasa security patroli bertujuan untuk memastikan keamanan selama pengiriman hingga tempat pengantaran. Antar S, sebagai perusahaan di bidang pengiriman logistik, memiliki layanan jasa security patroli. Ketika Anda membutuhkan pengiriman barang lengkap dengan jasa security patroli, kami hadir menjadi solusi untuk Anda. Tentunya didukung dengan mobil patroli yang aman dan terawat, dan pengamanan security yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Yuk segera lengkapi jasa security patroli hanya di Antar S. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai jasa security patroli itu sendiri? Ya, jadi customer kami itu banyak juga yang membawa high profit margin goods. High profit margin goods nggak harus selalu melulu emas, akan tetapi tobacco itu merupakan salah satu high profit margin goods yang biasa kita bawa untuk dilakukan pengawalan. Nah, kita juga punya kapasitas melakukan pengawalan tersebut. Jadi, misalkan kita membawa katakanlah satu atau dua kontainer tobacco ke Medan, perlu ada pengawalan, kita bisa lakukan pengawalan itu. Kita mau ngeluarin katakanlah vaksin dengan harga 12 miliar dari bandara, mau kita distribusikan ke rumah sakit untuk bisa ditransfusikan ke customer, perlu pengawalan, perlu rider, perlu ini juga kita bisa lakukan. Jadi TMS kami ini di Agung Brands tidak hanya menghadirkan mobil soft solution atau sistemnya saja, tapi kita ini salah satu perusahaan yang one stop solution. Kita bisa menyediakan drivernya, kita bisa menyediakan kendaraannya, kita bisa menyediakan sistemnya, bahkan kita juga menyediakan traffic control warden, dispatcher, pengawalan for rider, sampai ke bagian-bagian yang memang dibutuhkan oleh si customer itu untuk memperlancar mobilitas dan transportasi bisnisnya. Jadi kita ini salah satu dari sedikit one stop solution yang dipunyai di Indonesia ini. Jadi kebanyakan orang cuma punya sistemnya doang, orang cuma punya mobilnya doang, orang cuma punya drivernya doang, atau orang cuma punya pengawalannya doang. Nah, kita ini one stop solution. Kita hampir semua kebutuhan dari solusi digital mobility, dari kebutuhan customer kita bisa provide. Oke, berbicara mengenai one stop solution itu sendiri, Pak, untuk beberapa kemudahan yang sudah Bapak Rekseden sampaikan, kita juga memiliki fitur easy to access dari handphone, gitu, seperti itu ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk tampilannya seperti apa dan juga fungsinya seperti apa? Oke, sebelum masuk nanti Pak Novan ditampilkan, kita yang tadi sampaikan kan semuanya harus pakai laptop ya. Iya. Tapi hari ini eranya mobile, apa yang tadi disampaikan, yang menarik adalah platform kita ini, semua yang tadi ditampilkan itu bisa dilihat secara instan dari handphone masing-masing. Mungkin boleh dibantu Pak Nopandi tampilannya. Jadi contoh kita mau instantly tahu nih lokasi mobil kita ada di mana, video streamingnya seperti apa, itu semua ada di handphone. Pun juga nanti kebutuhan kontrol monitoring cost-nya juga kita bisa tampilkan di handphone. Jadi semua yang tadi Bapak Ibu lihat, hari ini kan eranya WFA nih, eranya WFH, eranya work from cafe. Nggak mau dong bawa-bawa laptop dan lain sebagainya, maunya cukup handphone, cukup iPad. Kalau buka laptop tuh kesannya lu kerjanya masih so old lah gitu. Sekarang semua udah di handphone nih, udah di dalam genggaman tuh. Dan ketika dia melakukan genba, melakukan cek di lapangan kan nggak mungkin bawa laptop kan, pasti bawa handphone saja. Dia bisa langsung instantly tahu ini mobil utilisasinya seperti apa, dengan cukup memfoto OCR kita yang akan bekerja, dia langsung tahu, memberitahukan si manajer, oh mobil ini utilisasinya masih 50% loh bulan ini, revenue creation-nya masih sekian loh, driver ini lupa siapa namanya, cukup difoto langsung auto recognition, bisa tahu driver ini bulan ini berapa kali kerja loh, sudah berapa lama, driver scorecard-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi hari ini sudah cukup mudah ya, justru kita encourage teman-teman untuk bisa lebih efektif, bisa kerja dari mana saja,
bisa kerja di mana saja dan mau di jam berapa saja. Itu sih di Oke. situ akses kita. Ya. Nah, selanjutnya kita bergeser ke fitur dashboard control and monitoring. Itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan dan juga ditampilkan untuk Oke. dashboard Jadi dashboard 13. control and monitoring mungkin sama seperti tadi ya. Jadi kita bisa build to suit sesuai kebutuhan customer karena kita bangun apa namanya data warehouse yang cukup baik di depan. Semua kebutuhannya ini bisa dimonitor. Sorry, balik yang tadi lagi boleh? Balik yang tadi lagi. Ini itu kita bisa tarik trennya sampai 1 tahun ke belakang dan bentuknya grafik sehingga para manajer bisa melihat trennya. Boleh naik Pak, naik terus, oh udah balik terus, turun terus, turun Pak, ada nggak? Oke turun lagi, nggak ada ya, turun lagi, nggak ada ya. Jadi kita bisa pilih utilisasinya sampai 1 tahun ke belakang. Nah di sini contoh di fleet utilization by hour kita bisa tahu unit-unit Bapak Ibu pada saat jam berapa sih paling banyak keluar dan melakukan aktivitas. Ini untuk menentukan Bapak Ibu karena harus punya kemampuan planning dan organizing. Bapak Ibu bisa melihat ini. Kalau kita lihat ini kan dari jam 12 sampai jam 12 lagi nih. Nah, paling besar waktu aktivitasnya itu dari jam 4 sampai jam 11 siang tuh. Peaknya ada di jam 9 pagi. Artinya Bapak harus mengatur manpower Bapak ada di jam 4 sampai jam 12 siang karena peaking hour tertingginya ada di situ. Ini adalah salah satu use case ketika kita punya dashboard control monitoring yang bisa diakses secara real time, bisa diakses juga secara baik, intuitif sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari bisnisnya. Oke, selanjutnya mengenai digital mobility solutions yang sudah ada di kami, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ada apa saja digital mobility solutions ya? Oke, jadi yang kita setting mungkin boleh ditampilkan agak ke atas lagi, Pak. Oke, tahan. Oke. Jadi kita saat ini siapa sih yang tadi sudah ditanya di awal yang kita serve itu yang pertama adalah conference and convention. Kalau Bapak Ibu punya kebutuhan konferensi dan convention yang cukup besar untuk pengaturan unitnya, kita bisa lakukan TMS buat itu. Untuk corporate event ada raker, ada rakernas, ada customer gathering dan lain sebagainya. Kita juga bisa lakukan untuk mobilisasi bis-bisnya, mobilisasi penjemputan tamu di hotel, ke venue ke tempat makan balik lagi ke hotel, ataupun juga kita melakukan sport and entertainment event-event besar kayak apa namanya BRI Golf Master di Pondok Indah, Mandiri Master di Royal, PON, Kejurnas dan lain sebagainya. Kita juga melakukan special and comparative event, biasanya government. Kita juga melakukan global event, ada kemarin Paus datang, terus ada acara-acara besar dari gereja tertentu, ada acara besar dari pengajian tertentu, NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Untuk government, karena kita punya rider, kita punya kapasitas pengaturan di tempat, kita juga bisa melakukan government and public safety. Yang cukup banyak kita pakai juga untuk shuttle services sama transit agency support. Jadi penjemputan tamu di hotel, pengantaran shuttle buat tamu antar event, antar venue, itu juga bisa kita lakukan sih. Nah, mungkin boleh ke bawah sedikit. Yang saat ini kita ada sekitar 9 sampai 10 solusi yang sifatnya generik, sudah jadi, tapi very free untuk di-customize. Nah, salah satu yang sudah kita bangun adalah kita punya sistem kalau teman-teman Bapak Ibu punya usaha shuttle services, kita punya sistemnya, kita punya mekanismenya, baik dari payment gateway-nya, dari apa namanya sistem mobile apps untuk commerce-nya, dashboard di belakangnya, ERP dan lain sebagainya. Kita juga punya kapasitas car sharing kalau Bapak Ibu dari banking, dari bisnis distrik, dari commercial district yang memang punya kebutuhan mobil yang bisa dipakai oleh para karyawannya. Kita juga punya carpooling.
corporate carpooling. Corporate carpooling ini plus driver, kita punya kapasitas untuk mobil pay per use tapi yang sifatnya dedicated. Biasanya banking yang butuh ini, perusahaan-perusahaan di suatu kawasan industri juga biasanya banyak butuh corporate carpooling, atau biasanya sekumpulan perusahaan di dalam satu kawasan bisnis, BTC, Batavia Tower, Kuningan, Distrik, dan lain sebagainya. Kita juga punya delivery management. Ini juga salah satu fitur terbaru kita, teman-teman yang punya usaha logistik, punya usaha pengiriman, punya usaha ekspor impor, punya perusahaan distribusi dan lain sebagainya. Kita punya seperangkat delivery management. Terus lanjut, boleh. Nah, kita juga punya nih antar jemput anak sekolah yang tadi saya sampaikan di depan. Ibunya mau tahu anaknya udah sampai di mana sih, udah masuk bis apa belum sih, bisnya sudah sampai mana sih, gitu loh. Sampai sekolah jam berapa, kalau anaknya kehabisan duit tinggal pencet buttonnya saja, ibunya langsung tahu. Terus jam selesai belajarnya sudah sampai di mana. Jadi ini one stop solution juga buat para bapak ibu yang kepengin termonitor anak-anaknya di kondisi Jakarta, di kondisi kota-kota besar, dan bisa termonitor juga untuk di sekolahnya sudah sampai di mana, ataupun antar jemputnya sampai di mana. Next, ada employee transportation, antar jemput karyawan. Bapak Ibu bisa tahu nih, saya harus sampai ke stop point jam berapa karena ada shuttle-nya berangkat jam berapa dan next shuttle-nya jam berapa. Yang tinggal di Cibubur, yang tinggal di Bekasi, yang tinggal di suburb area, tinggal di P, tinggal di Jababeka dan lain sebagainya, tahu nih shuttle-nya ada jam berapa dan sampai jam berapa dan perjalanannya ada apa di tengahnya. Sangat mudah buat dimonitor, dan si GA juga jadi tahu nih penggunaan pola behavior, biaya, efektivitas, efisiensi dari para karyawan yang menggunakan employee transportation tersebut. Jadi bisa dilihat tuh detail per jamnya, kilometernya, costingnya per karyawan si user yang menggunakan solusi tersebut. Next. Salah satu yang terbaru juga, kita punya EV ekosistem. Jadi EV ekosistem ini nggak hanya SPKLU ya, nggak hanya mobilnya saja, tapi the whole ecosystem. Kita bisa tahu when to maintenance, utilisasinya seperti apa, penggunaannya, behaviornya kayak gimana, dan benar-benar kita bisa melakukan monitoring the whole ecosystem dari EV transportation tersebut. Biasanya dipakai untuk IKN, untuk CBD, untuk industrial district yang mereka mau beralih dari internal combustion engine ke EV atau ke hybrid. Okay, next. Kita punya event transportation solution. Bapak Ibu punya event skala besar, skala kecil, antar jemput tamunya. Kita bisa tahu tamunya juga dengan mudah. Itinerary bisa ada di situ, jadwal scheduling bus ada bisa di situ, tahu posisi delegasinya juga bisa ada di situ. Jadi memudahkan para event organizer, memudahkan para PI CEO untuk memanage kondisi event-event tersebut. Pengiriman undangan nih biasanya banyak dipakai oleh Bapak Ibu yang mau bikin acara kawinan cukup besar buat anaknya, para bos-bos yang mau ngadain gathering customer, para perusahaan yang mau melakukan gathering, mau melakukan rakernas, ya IO-nya gampang, manage-nya siapa yang datang, siapa yang tidak datang harus kiris dan lain sebagainya, lokasi penjemputan, apalagi kalau yang pakai valet ya, jasa valet, mobilnya sudah sampai mana dan lain sebagainya. Jadi event transportation solution ini sangat banyak dipakai di situ sih. Okay, next. Smartphone fleet tracking, males pasang-pasang GPS, gimana mau trackingnya? Ya kita punya teknologi smartphone fleet tracking yang tidak perlu menggunakan GPS. Body cam juga bisa dipakai di situ tanpa perlu pakai GPS. Kita bisa memonitor lokasi unitnya sudah sampai di mana dan seperti apa.
Oke, lanjut. Kita juga punya platform Shuttle Apps buat teman-teman yang punya usaha feeder dari Cibubur, dari Bekasi, dari Jababeka, dari Serang. Mau langsung berusaha, nggak usah pusing-pusing, pakai platform Shuttle App dari kita, bisa langsung berusaha. Nggak punya mobilnya, kita punya mobilnya. Nggak punya tata kelolanya, kita ajarin. Nggak punya orangnya, kita ajarin. Kita bisa provide juga di awal. Nggak punya platformnya, kita sediakan. Jadi benar-benar kita salah satu impian buat teman-teman yang banyak juga dari startup company. Oke, next, Taxi Pulse. Teman-teman melihat kok enak ya punya Grab Corporate, Gojek Corporate, Uber Corporate, kita punya Taxi Pulse. Sama persis, lo ketika tinggal punya keinginan aja untuk punya usaha Taxi Pulse buat small atau daerah-daerah kecil. Yang menarik dari Taxi Pulse adalah banyak yang request ini untuk daerah. Karena daerah itu kebutuhannya biasanya 50 unit, 100 unit, Jogja, Solo, Manado, Klaten, Palu, Gorontalo, Bengkulu, Jambi, yang kebutuhan mobilnya itu cuma 50 sampai 80 unit saja. Dia perlu aplikasi kayak Gojek, kayak Bluebird, dan lain sebagainya untuk bisa berusaha. Kita punya platformnya, which is itu namanya Taxi Pulse. Mungkin itu sih secara total yang saat ini generik dan sudah kita punya dan bisa langsung di-deliver. Oke, baik, kita semua Bapak Ibu sudah mendengar mengenai penjelasan dari TMS atau Transport Management System dari Agung Ren, dan juga bagaimana kami memprovide segala kebutuhan customer yang didukung dengan TMS, yang dari memberikan kemudahan dan juga berbagai layanan dan sampai dengan efisiensi cost itu sendiri ya Pak. Karena juga kami merupakan one stop solution bagi kebutuhan perusahaan di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang ada di HO atau ada di cabang yang memiliki pertanyaan mungkin bisa segera ditanyakan. Kalau dari cabang, mungkin ada pertanyaan bisa di raise hand. Oke, mungkin sebagai tambahan sambil kita nunggu yang bertanya, sebenarnya polanya bagaimana sih ketika ada customer come ke kita, terus dia develop. Jadi secara garis besar polanya adalah pada saat customer punya pain point, customer nanti akan kita dampingi, akan kita diskusi awal, preliminary discussion bentuknya, oleh BA kita, oleh BD kita. Nanti kita akan note nih, pain point-nya apa, sama ekspektasinya apa. Setelah ketemu itu, kita akan lakukan internal discussion. Dari internal discussion itu akan memberikan suatu rekomendasi. Dari rekomendasi itu akan direview oleh si customer, lalu di pertemuan kedua itu customer akan nge-feedback kita dalam bentuk hasil review dan user requirement. Dari user requirement itu, tahap ketiganya kita akan lakukan internal discussion untuk kembali memberikan feedback dan rekomendasi. Pada saat kita memberikan feedback dan rekomendasi, kita itu akan memberikan dalam bentuk mock-up atau dalam bentuk suggestion. Suggestion itu yang nanti di tahap keempat akan kita lakukan UAT atau User Acceptance Test. Mungkin Pak Novandi boleh izin tampilkan Trello dari beberapa existing customer-nya FMS. Oke. Jadi ini tahapan ketika nanti ada customer yang akan dibawa ke kita. Ini kan mungkin teman-teman masih bingung nih sebenarnya gimana sih polanya. Ya polanya di-capture dulu pain point-nya apa. Jadi caranya adalah di-capture dulu pain point-nya apa, yang tadi punya kebutuhan-kebutuhan itu. Ini contohnya, misalkan ada beberapa yang masuk ke kontak ke kita. Ini di kontak mungkin ada MPM Ren, ada Total Logistik, ada Surya Dharma Perkasa, Indoguna, Modena, Bumi Laut, dan lain sebagainya. Ini masih di tahap preliminary meeting. Masih mencari pain point. Masih mencari expectation. Dia belum punya budget, bisa jadi. Dia belum punya urgensi, bisa jadi. Dia belum punya kebutuhan, bisa jadi. Ini di kontak. Setelah di kontak, melakukan second preliminary meeting untuk mencatat kebutuhannya apa, masuk ke leads. Leads ini customer sudah punya kebutuhan, customer sudah punya urgensi, dan customer sudah punya budget.
Nah, dari sini akan kita bentuk dalam suatu suggestion. Nanti ketika user requirement itu sudah muncul dan budget itu sudah ada, kita akan offering ke mereka untuk pikir-pikir. Biasanya pikir-pikir ini waktunya cukup lama nih. Itu yang akan masuk ke menu nurture sama ke hot deals kita. Jadi customer sudah dapat mock-up kita, customer juga sudah tahu butuhnya apa, kepenginnya apa, ekspektasinya apa, budgetnya berapa. Oke, udah clear dan kita sudah kasih mock-up atau UAT ke mereka. Mereka masuk ke dalam tahap pikir-pikir. Nah, pikir-pikir ini bisa 3 bulan, bisa beberapa bulan. Nah, setelah pikir-pikir, baru mereka masuk tuh urgensinya. Ada urgent, harus bulan depan karena ada ini dan lain sebagainya. Masuk ke hot deals. Hot deals ini yang akan kita revamp. UAT yang sudah dijalankan, trial out yang sudah jalan, kita revamp. Kita rapihkan. Di dalam sini, next, baru masuk ke tahapan hot deals. Contoh tahapan hot deals ini ada beberapa, ini salah satunya mungkin ada Asta, ada beberapa yang lainnya. Itu sudah tahu tuh budgetnya berapa, kebutuhannya seperti apa, urgensinya sebesar apa, udah paham maunya apa, kepenginnya apa, butuhnya apa. Sudah clear. Tinggal digongkan saja. Ketika sudah gong, baru kita ngobrolin commerce-nya di belakang. Ada initial setting awal, sama ada bulanan. Kita commerce-nya, mekanismenya yang umum bulanan. Nah, tapi bisa bergerak juga ke yang lain ya. Jadi kita secara umum bentuknya bulanan. Jadi untuk pricing dan commerce dan lain sebagainya, biasanya kita di belakang setelah customer sudah tahu kebutuhannya apa, kita juga sudah kasih solusi sesuai kebutuhan customer, baru kita ngomongin commerce-nya. Setelah commerce, onboard. Onboard bentuknya minimum subscription di kita adalah 6 bulan. Nah, itu bisa dibayarkan secara langsung, bisa juga dibayarkan secara bulanan. Mungkin secara garis besar itu sih untuk proses billingnya di kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Res penjelasannya atas proses billing di Agung Ra itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oh, ada ya. Halo Bapak Lennon, apakah suara saya Ya, terdengar? terdengar. Ya. Oke, baik. Silakan Pak pertanyaannya. Pak Rex izin tanya Pak, tadi ada disampaikan terkait dengan algoritma untuk eh, menghitung terkait dengan traffic dari orderan gitu ya Pak ya, sehingga itu bisa bisa meminimalisir pekerjaan dari dispatcher. Karena kan kita tahu biasanya kalau yang namanya TMS yang saat ini ada itu kan ada petugas dispatcher Pak untuk mengefektifkan waktu yang ada gitu Pak. Nah, pertanyaan saya apakah algoritma ini real time Pak? Artinya kan kalau bicara traffic itu kan bisa saja misalnya di tempat tertentu atau poin-poin yang sudah ditetapkan sama algoritma, katakanlah misalnya untuk menuju ke 4 poin ini membutuhkan waktu 2 jam gitu ya. Tapi ternyata lebih dari itu gitu. Artinya kan maksudnya kalau di jalan kan ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi, misalnya kemacetan atau ada accident dan lain-lain. Nah, sejauh apa algoritma itu dapat merekalkulasi kembali Pak gitu ya, atau seperti apa gitu sehingga fungsi dari TMS ini benar-benar memang membawa keefektifan bagi si pelanggan. Itu yang pertama Pak. Boleh nanya lebih dari satu kan? Boleh dulu, nanti pertanyaan kedua kita elaborate lagi. Saya jawab dulu, izin. Ya Pak. Oke, jadi Ya, terima kasih, baik. good question. Nanti pertanyaan kedua kita ini lagi. Jadi algoritma kita itu menilai 30 hari ke belakang menggunakan Google Map, Pak. Jadi pola jalan tersebut itu dinilai 30 hari ke belakang. Dari histori 30 hari ke belakang, dia akan menghitung forecast untuk hari itu jalannya macet, sedang, atau tidak, Pak. Lihatnya 30 hari ke belakang.
Akan tetapi pada saat berjalan, jalannya itu ternyata macet, akan ada rekalkulasi ETA, Pak. Jadi misalkan di awal nih, kita mau dropping point 1, targetnya jam 6 pagi. Dari warehouse ke situ butuhnya 1 jam, karena jalannya ini. Nah, ketika mereka sudah jalan, Pak, algoritmanya itu juga bekerja melihat existing-nya seperti apa. Ternyata di dalam existing-nya macet, dia akan merekalkulasi ETA-nya, Pak. Estimasi time arrival-nya. Yang harusnya jam 6, berdasarkan kalkulasi itu bisa jadi jam 6 lewat 15 atau jam 6 lewat 30. Nah, ini bisa kita panjangin atau mundurin, Pak, historical ini. Cuman mostly yang kita lakukan saat ini di 30 hari. Jadi memang namanya juga machine learning, Pak. Semakin machine learning itu makanannya data, Pak. Semakin banyak data yang kita kasih, semakin lama dia berkutat di situ, machine learning-nya makin lama makin pinter, Pak. Nah, ini yang kita sebut sebagai generative AI yang algoritmanya saat ini kita pakai. Mungkin itu Pak Lennon menjawab atau ada pertanyaan lebih lanjut? Cukup Pak. Artinya kan berarti kita harus punya historical ya Pak yang terkait dengan trip dan dengan schedule Historicalnya dan kita ambil dari Google Map, Pak. Historicalnya kita ambil dari Google Map. Iya biasanya kan kalau kayak kita contoh kita pakai Google Map gitu ya, kita menuju satu titik gitu. Itu kan biasanya memang dia kalau ada satu dan lain hal dia recalculate untuk waktunya kan. Ya, Gitu Pak. ya Pak ya. Artinya dia bisa backup untuk datanya. Ya. Oke sih Pak. Pertanyaan kedua ya Pak ya. Ya. Pertanyaan kedua Pak, kalau saya lihat ini kan salah satu diversifikasi produk kita ya Pak ya. Jadi dari Agung Ren kita ada Pak, boleh diulang Pak, tadi suaranya terputus Pak. Maaf, boleh diulang Pak, suaranya terputus. Baik. Kalau saya lihat ini Pak, ini kan salah satu diversifikasi produk kita Pak. Artinya kita punya produk yang lain gitu ya dari Agung Ren gitu. Nah, tapi yang saya lihat tadi dari hasil yang disampilkan itu kan beberapa yang justru menjadi pelanggan kita itu kompetitor ya Pak ya. Kayak tadi saya ada Morena, ada Asa Transportasi gitu ya Pak ya. Nah, sejauh apa sih Pak kita itu bisa mempertahankan produk ini untuk tidak ibaratnya tidak oleh kompetitor ya Pak ya. Artinya mereka kan mungkin saat ini ya jadi pelanggan kita, tapi di satu sisi juga mereka bagaimana mempelajari model seperti ini Pak. Oke. Makanya pertanyaan saya sejauh mana sih kita bisa pegang bahwa ini benar-benar produk kita yang mungkin tidak bisa diadap oleh kompetitor gitu Pak. Oke, good question, thank you. Pertanyaannya cukup relate. Sebelum saya menjawab, ada 2 hal. Yang pertama adalah you can imitate but you cannot duplicate, Pak. Satu, kita punya prinsip itu. You can imitate but you cannot duplicate. Rezeki orang masing-masing, kapasitas dan kemampuan orang, mau lo copy paste pun juga belum tentu bisa dijalankan. Itu yang pertama. Dan itu happens all the time, Pak. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa ngunci. Oh, ini bulan depan nggak ada yang ngikutin. Nggak bisa, Pak. So, instead of kita fokus terhadap kompetitor, kita nggak pernah fokus, Pak, terhadap kita nggak pernah mikirin kompetitor bisa apa dan lain sebagainya. Oh, ini kita masuk ke calon kompetitor kita. Nggak, Pak. Kita hanya fokus ke customer untuk solving solution. Selama kita always innovate untuk bisa kasih yang terbaik ke customer, customer will always come to us. Dan itu adalah strategi marketing yang saat ini dijalankan oleh SaaS yang ada di Agung Ren. Kita nggak pernah takut, Pak, sebuah Pinto itu akan menduplikasi apa yang kita punya. Nggak pernah takut, Pak. Kenapa? Kita nggak pernah takut sama kompetitor, kita hanya fokus jadi solusi buat mereka punya problem. Kalau kita sudah menjadi yang pertama dan yang utama, nggak akan ada selingkuhan, Pak.
Dan kita percaya yang namanya orang berpikir kedua itu karena ada hal basic yang tidak terpenuhi oleh si pemberi solusi yang pertama, Pak. Jadi, we always innovate, Pak. Kalau kita ngomongin activity plan, Pak ya, dan activity day to day, Pak, kita selalu cari pain point-nya customer dan kita selalu cari unique selling point yang kita bisa give ke customer. SaaS yang kita sudah jalankan saat ini adalah salah satunya FMS. Kalau Bapak Ibu tanya ke Kinto, kenapa perusahaan sebesar itu tetap sampai hari ini nggak mau pindah bahkan nambah Pak ke kita? Karena kita nggak pernah kasih feature Pak. Kita nggak pernah jualan feature. Kita selalu kasih rasa Pak. Kita kasih rasa nyaman, kita kasih rasa fleksibel, dan selalu bagi mereka kalau ada masalah, orang yang pertama ditelepon, orang yang pertama diajak diskusi adalah kita. Artinya easy to access-nya, communication and koordinasinya always number one, Pak. Kita nggak pernah jual feature, Pak. Tadi kan mungkin saya ngomongin feature ya, Pak. Jauh di belakang itu, Pak, yang menjadi marketing strateginya kita adalah kita selalu jual rasa, Pak. Rasa nyaman, rasa aman, rasa dapat diandalkan. Yang kalau Bapak Ibu di Agung Ren lihat, semua yang saya sebut itu ada di tagline belakang baju putih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau itu mungkin bahasa, coba deh. Ya. Saya nggak bisa baca. Saya comfort reliable, Pak. Jadi sebenarnya saya ini cuma meng-copy paste apa founding fathers-nya Agung Concern, Agung Ren sudah tetapkan, Pak. Saya cuma nurunin aja, Pak. Dan menurut saya founding fathers kita cukup oke pada saat bikin itu. Ya kita cuma nurunin aja. Jadi kenapa sih kita nggak pernah ditawar harga? Kenapa harga kita bisa cukup tinggi? Kalau Bapak lihat tadi kan proses tuh, kenapa sih saya nggak di depan, mana pernah saya ngasih quotation, Pak? Nggak pernah. Ngasih quotation selalu di belakang, Pak. Selalu ketika sudah engage baru kita kasih quotation, Pak. Kenapa? Kita nggak pernah jualan feature, Pak. Karena kita nggak pernah jualan feature, tidak ada kata-kata di depan, Pak, ke kita aja harga kita lebih murah. Nggak pernah. Nggak pernah, karena kita always sell rasa itu, Pak. Rasanya ini yang mungkin jadi salah satu marketing strategi yang saat ini sudah kita jalankan dan terus kita enhance, Pak. Mungkin itu, Pak, kita nggak pernah takut di duplikasi, Pak. Kita nggak pernah takut di copy, dicontek, dan lain sebagainya. Nggak pernah takut, Pak. Dan kayaknya juga so far sih nggak ada juga ke arah situ sih, Pak. Karena kita, apa ya bahasanya, ya mungkin sama tampilannya, tapi kan rasanya beda, Pak. Rasa ini yang kita jual masalahnya, Pak. Kita nggak jual tampilan, mungkin tampilannya sama-sama begini gitu, tapi kan rasanya bisa beda, Pak. Rasanya yang kita jual, Pak. Kenapa harga kita cukup baik, dalam tanda kutip margin profit ratio ya, Pak. Karena kita ya we always sales feel, Pak. We always sales rasa, Pak. Itu sih Pak Lennon, menjawab nggak ya, Pak ya? Baik, menjawab Pak. Thank you ya Pak. Oke. Thank you, Pak. Baik, terima kasih Pak Lennon. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Sudah nggak ada. Oke, baik. Jika sudah tidak ada, usai sudah acara webinar kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Max, kepada Bapak Davis, dan juga kepada Pak Steven, dan juga kepada Bapak Rexrin yang sudah hadir dan juga memberikan penjelasan pada siang hari ini. Saya Laras Lustari, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.